Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Habi, mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B03 Malang. Saya di sini untuk mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi dengan fokus pada salah satu tokoh besar dalam dunia ekonomi, yaitu Karl Marx. Mari kita bahas bersama perjalanan pemikiran ekonomi yang telah memberikan kontribusi besar pada pandangan kita sampai saat ini. Karl Marx adalah seorang filsuf dan sosiolog dan ekonomi asal Jerman, meninggalkan warisan intelektualnya yang memberikan dampak yang mendalam pada pemikiran sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Karya yang monumentalnya adalah Das Kapital, menjadi pilar krusial dalam evaluasi teori ekonomi yang dikenal sebagai Marxisme. Walaupun kontroversial, pemikiran Marx telah meraih pengakuan global, terutama dalam membentuk arah gerakan sosialis dan komunis. Melalui analisisnya yang tajam terhadap kapitalisme, Marx memaparkan pandangannya kritikannya bahwa sistem ini mendasarkan diri pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal, di mana keuntungan konsentrasi pada segelintir individu kaya. Meskipun terdapat kontroversi seputar pemikirannya, warisannya terus memainkan peran sentral dalam membentuk diskusi seputar keadilan sosial dan struktur ekonomi global. Baik, kita lanjut. Dalam pemikiran Karl Marx juga memfokuskan pada analisisnya pada kritik yang tajam terhadap kapitalisme, sistem ekonomi yang menjadi pusat perhatiannya. Dalam pandangannya, kapitalisme merupakan landasan ekonomi yang dibangun di atas eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Kritik beratnya terhadap sistem ini mencerminkan bahwa keyakinannya keuntungan dari produksi cenderung terakumulasi di tangan sejumlah kecil individu kaya, sedangkan pekerja yang sebenarnya menciptakan nilai hanya menerima imbalan yang minim. Nah, perlu diingat bahwa pemikiran Marx sementara memiliki dampak yang signifikan, tidak lepas dari kontroversi. Pemikiran Karl Marx juga membahas dalam pandangan Marx, yaitu tentang sistem kapitalis, menimbulkan berbagai masalah intelektual, maksud saya internal di negara, dan dianggap tidak layak untuk diterapkan. Dalam upaya melawan kapitalisme, Marx dan Engels memperkenalkan konsep sosialisme ekonomi dalam perspektif mereka. Langkah awal menuju perubahan adalah dengan pemerintah mengambil alih kendali atas semua sumber daya produksi yang sebelumnya dikuasai oleh individu atau sektor swasta. Baik, kita lanjut. Marx juga mengkritisi dalam mengamati ketidaksesuaian sistem kapitalis dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Ia mendesak perlunya pembagian yang lebih adil di masyarakat. Bagi Marx, sosialisme ekonomi bukanlah konsep statis, melainkan bersifat kontekstual. Ini bukan hanya sekedar perubahan struktur kepemilikan, tetapi juga sebuah dorongan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Baik, kita lanjut. Dalam pandangan Marx, ekonomi sosialis adalah langkah penting untuk merespon ketidaksetaraan dan masalah internal yang dihasilkan oleh sistem kapitalis. Mari kita terus mengeksploitasi konsep ini untuk memahami lebih dalam dampak dan potensinya dalam mengubah lanskap ekonomi dan sosial. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Menurut Karl Marx, kapitalisme didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal, di mana nilai tambah yang dihasilkan dari tenaga kerja pekerja namun dinikmati oleh pemilik modal dalam konstruk. Dengan ini visi Marx tentang ekonomi sosialis menempatkan pemerintah pada peran sentral untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Marx juga berpendapat bahwa sumber daya produksi seharusnya tidak dimiliki oleh individu atau sektor swasta, melainkan dikendalikan secara kolektif oleh masyarakat. Ya, baik, kita lanjut lagi. Dalam perbedaan antara ekonomi sosialisme dan kapitalisme, menurut Marx terletak pada kepemilikan dan kendali atas sumber daya produksi. Kapitalisme dianggap menciptakan ketidakadilan, sementara sosialisme diharapkan menjadi solusi dengan mengubah struktur kepemilikan dengan memberikan kontrol kolektif dan produksi. Lanjut lagi. Tentang teori nilai kerja. Marx juga menolak teori nilai tukar klasik dan mengusulkan teori nilai kerja. Menurutnya, nilai suatu barang atau jasa seharusnya tidak ditentukan oleh pertukaran pasar, tetapi oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Pemikiran ini menyoroti peran pekerja dalam menciptakan nilai ekonomi. Peran agama dan ideologi. Menurut Marx menganggap bahwa agama dan ideologi sebagai opium rakyat, yaitu alat untuk meredakan ketidakpuasan dan mengalihkan perhatian dari ketidakadilan ekonomi. Ia berpendapat bahwa perubahan masyarakat memerlukan pemahaman yang kritis terhadap struktur ekonomi, bukan sekedar perubahan dalam ideologi. Baik, kita lanjut lagi tentang teori ekonomi. Karl Marx juga mengarahkan kritikannya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Dia meyakini bahwa sistem ini menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi di antara kelas pekerja. Dalam pandangan Marx, kapitalisme menjadi landasan ekonomi yang dibangun untuk atas eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Dia menyoroti bahwa keuntungan dari produksi lebih banyak dinikmati oleh sedikit orang kaya, sementara pekerja yang sebenarnya melakukan kerja keras hanya menerima upah yang minim. Jadi inti dari pemikiran ekonomi Marx adalah penolakan terhadap struktur ekonomi yang menciptakan
kesenjangan sosial yang besar. Melalui pandangannya yang tajam terhadap ketidakadilan kapitalisme, Marx juga berusaha untuk membuka jalan menuju sistem yang lebih adil dan setara, yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih merata bagi semua anggota masyarakat. Baik, kita lanjut lagi. Aliran pemikiran dan gerakan politik. Konsep sosialisme ekonomi dalam pandangan Marx, meskipun bersifat kontekstual, tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan pertanyaan ekonomi dan politik yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan demikian, warisan Marx tidak hanya memberikan wawasan mendalam terhadap ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berperan dalam membentuk naratif yang pemikiran sosial dan politik kontemporer. Meskipun pemikirannya menjadi objek yang perdebatan dampaknya terhadap cara kita memahami dan merespon dinamika masyarakat modern, tetap menjadi elemen kritis dalam studi ilmu sosial dan ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.